Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya, Sobat Milenial, sungguh sangat luar biasa, kita masih tetap bertemu kembali dalam acara dan program Robusta. Dan kali ini tema yang akan kita bawa adalah akhlak agung Rasulullah SAW. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, dan semoga para pemirsa yang berada di rumah dan juga yang sementara menonton kami lewat medsos, ya, semoga insya Allah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Ustaz. Nah Ustaz, langsung saja Ustaz. Ini kan tema kita terkait akhlak agung Rasulullah, dan ini juga berkorelasi dengan peringatan Maulid Nabi. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustaz, kenapa peringatan Maulid Nabi ini begitu istimewa, ataupun kelahiran Nabi ini begitu istimewa dibandingkan kelahiran anak-anak lain. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Mengapa Nabi Muhammad SAW itu lahir lebih istimewa dibanding yang lainnya? Karena Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan bukan hanya sekedar orang biasa, tetapi Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan karena beliau adalah seorang sosok yang luar biasa, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Ya. Maka hal itu kalian bergembira. Abdullah bin Abbas ketika menyebutkan ayat ini, beliau menjelaskan yang dimaksudkan dengan bifadlillahi tersebut adalah ilmu, dengan ilmunya Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Rahmat di situ maksudnya apa? Adalah dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mengapa lahirnya Nabi tidak seperti lahirnya anak-anak yang lain? Karena Nabi itu adalah rahmat bagi alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami mengutus kepadamu wahai Muhammad kecuali apa? Kecuali menjadi rahmat. Sehingga lahir Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi itu lahir, itu sosok yang sangat luar biasa. Sehingga ketika Nabi lahir itu juga memberikan manfaat yang besar buat kita semua. Ya. Bahkan risalah-risalah yang beliau bawa kepada kita itu sangat luar biasa. Kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil tadabbur dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Taib. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa kelahiran Nabi itu 12 Rabiul Awal, Ustaz. Iya, nah, apakah ada pendapat lain? Iya. Perbedaan itu biasa. Pendapat-pendapat di kalangan para ulama tentang masalah lahirnya Nabi Muhammad SAW memang beragam. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal itu bukanlah lahir Nabi, tapi wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu betul, bahwa Nabi lahir 12 Rabiul Awal, ya. Nabi juga meninggal, ya, di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahirnya di bulan Rabiul Awal, tapi bukan tanggal 12,
tapi tanggal 9 Rabiul Awal. Ya, ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir pada bulan Muharram. Ya, ini ragam pendapat di kalangan para ulama tentang masalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Syekh Ramdan Al-Buti ya menjelaskan bahwa pendapat yang lebih kuat dari beberapa pendapat dari kalangan para ulama tersebut bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan jumhur ulama, mayoritas para ulama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu lahir di tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini cerita kehidupan Nabi Rasulullah ini jelas ataupun lengkap diceritakan di dalam kitab-kitab seperti Sirah Nabawiyah. Nah, ini apakah wajib dipelajari? Sirah Nabawiyah ini wajib dipelajari Ya, sirah seperti mempelajari agama pada umumnya. Taib, sirah itu termasuk ilmu yang memang kita harus pelajari. Di kalangan para ulama banyak orang yang ulama, dia jadi ulama karena sirah. Ya, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau punya kitab namanya Tahdzibut Tahdzib. Itu menjelaskan kepada kita tentang sirah-sirah para ulama, ya, para perawi hadis Nabi Muhammad SAW. Ada juga Imam Az-Zahabi terkenal dengan kitabnya namanya Siyarul A'lamu Nubala, ya, sejarah, ya, a'lam, orang-orang yang mengetahui, an-nubala ya asyurafa, orang-orang yang mulia, orang-orang yang berilmu lagi mulia. Ya, ini ditulis oleh Imam Az-Zahabi, ya, menulis sirah seperti, dan Imam Ahmad rahimahullahu taala ya menjelaskan kepada kita bahwasanya siratus salaf jundun min junudillah, bahwasanya sejarah orang-orang terdahulu itu, ya, itu merupakan apa? Merupakan tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, inna hadza lahuwal qasasul haqq. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya laqad kana fi qisasihim ibratun liulil absar, ya, sungguh kami menjelaskan dalam kisah-kisah mereka sebagai tujuannya apa? Ibratun liulil absar, ya, agar kita mengambil manfaat, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari sirah-sirah yang dijelaskan oleh para ulama, yang dijelaskan bagaimana kehidupan dari para ulama, bahkan kehidupan dari Rasulullah SAW. Kita, apalagi Rasulullah SAW sebagai qudwah kita, sebagai suri tauladan kita, maka tentunya kita menjadikan beliau panutan, yang memang kehidupan beliau kita jadikan sebagai standar kehidupan kita sebagai seorang muslim, sehingga kita menjadi orang yang muslim yang sejati, yang senantiasa benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Baik, nah, tapi Ustaz, di kalangan milenial saat ini cerita-cerita kehidupan tentang Rasulullah itu begitu ditinggalkan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang milenial yang harus bisa menumbuhkan menumbuhkan kesadaran agar bisa mempelajari cerita-cerita tentang kehidupan Nabi? Sekarang sudah banyak fasilitas, diantaranya kita bisa lihat ada beberapa kitab para ulama tentang sirah Nabi, diantaranya adalah kitab Nurul Yaqin, ya, diantaranya kitab yang dikarang oleh Syekh Mubarak Furi, dan juga para ulama juga membuat beberapa muhadharah, contohnya di 12 Rabiul Awal ini, atau di bulan Rabiul Awal ini, para ulama membuat muhadharah atau majelis tentang sirah Nabawiyah. Ya, tujuannya apa? Agar kita mengetahui bagaimana sosok dari Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW. Jadi para milenial sekarang jangan sampai hanya habis di TikTok, habis di di YouTubers. Ya, itu YouTubers itu penting, tapi juga yang paling penting bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari perkembangan zaman, ya. Jadi perkembangan zaman itu bukan kita tinggalkan, kita celah, tidak. Tapi kita mengambil manfaat, kita mengais keberkahan, kita mengais manfaat dari perkembangan zaman tersebut. Dari zaman-zaman milenial seperti ini sangat mudah sebenarnya, ya. Hanya cukup dalam rumah, bahkan cukup dalam kamar, kita bisa mempelajari beberapa sirah Nabawiyah. Ya, tentunya kita mencari dulu nih bagaimana, siapakah orang ulama-ulama yang ternama, ulama-ulama yang terkenal, yang rasikh
dalam ilmunya, dalam ilmu sirah nabawiyah, supaya kita benar-benar juga tidak salah dalam mengambil ilmu, tidak salah dalam menapaki ilmu sirah nabawiyah, ya, terkhusus dalam masalah sirah nabawiyah. Dan banyak juga kitab-kitab yang mungkin sering dibaca sirah nabawiyah, diantaranya kitab Barzanji, ya, diantaranya juga kitab Syimtud Durar ini yang sering dibaca di malam Maulid Nabi, ya, atau yang disebut kalau kita di Gorontalo disebut dengan Arba'in An-Nabawiyah, di malam Arba'in, ya, Arba'in itu 40. Jadi selama 40 hari berturut-turut, ya, dibacakan kitab Syimtud Durar. Syimtud Durar itu diantara karangan-karangan yang menjelaskan tentang bagaimana sirah dari Nabi Muhammad SAW, agar kita menjadikan sebagai itu rujukan, ya, dalam kita membaca sirah. Karena kalau kita mungkin tak kenal maka tak sayang. Tak sayang jelas tak cinta, ya. Jadi bagaimana kita mau cinta kepada Nabi, ya? Kita tidak mengetahui bagaimana sosok dari Nabi Muhammad SAW, dan cinta itu konsekuensinya adalah kita taat, ya. Orang kalau mengaku cinta kemudian dia tidak taat, berarti cintanya adalah cinta yang bohong, ya. Kata seorang penyair Arab mengatakan, laukana hubbuka shadiqan la ta'tahu fa innal muhibba liman yuhibbuhu muti', ya. Seandainya kecintaanmu itu adalah jujur, la ta'tahu, pasti kamu akan taat kepadanya. Fa innal muhibba liman yuhibbuhu muti', karena sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai pasti dia taat. Jadi kalau ada yang mengaku saya cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak taat, berarti kecintaannya kecintaan yang dusta, ya. Bagaimana dia cinta kepada Nabi sementara dia tidak mempelajari syariat Nabi? Bagaimana dia mencintai Nabi Muhammad SAW sementara dia tidak mengetahui bagaimana keadaan dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupan dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana sirah dari Nabi Muhammad SAW? Maka cinta itu butuh pengenalan, ya. Cinta itu berawal dari kita mengetahui sosok, ya, dan cinta itu konsekuensinya ketika kita telah mengenal sosok yang terbaik, ya, maka konsekuensinya adalah kita taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana pandangan Ustadz mengenai fenomena banyaknya kaum milenial yang sering mengikuti orang-orang luar, gaya-gaya orang luar, bahkan dia meninggalkan misalnya pakaian-pakaian yang dibawa Rasulullah dan sunnah-sunnah yang dibawa Rasulullah, bahkan mengikuti misalnya Korea, nonton Korea dan sebagainya. Meninggalkan sesuatu hal yang juga dari luar Islam kadang-kala juga kita butuh, ya. Namun tidak juga diambil secara mutlak, ya. Sebagaimana kata para ulama, al-hikmatu dhalatul mu'minin. Hikmah itu adalah barang hilang bagi orang-orang yang beriman. Namun yang perlu kita catat juga, tidak semua juga yang sampaikan oleh orang-orang di luar dari Islam juga kita harus terima semuanya. Ada juga kita harus filter, kita harus ada yang kita ambil, ada yang kita harus tolak. Selama hal itu tidak melanggar syariat Islam, maka kita ambil. Dan kalau itu sudah melanggar syariat Islam, maka konsekuensinya kita harus tolak, ya, hal itu, karena hal itu sudah melanggar syariat Islam. Maka inilah hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita mau mengambil, ya, contoh dari orang-orang di luar dari Islam. Silakan saja selama itu tidak melanggar dari koridor Islam. Kalau dia sudah melanggar koridor Islam, maka konsekuensinya kita harus tolak, ya, karena itu sudah melanggar dari koridor Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan dari sobat milenial, Ustaz. Kita sering mendengar istilah maksum tentang kepribadian Rasulullah. Boleh dijelaskan apa maknanya? Apakah hal tersebut juga berlaku pada nabi-nabi selain beliau? Maksum itu, ya, dari kata asim. Asim itu artinya terjaga. Ya, maksum itu artinya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW terjatuh dalam kesalahan, itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam surah Abasa, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya. Jadi abasa wa tawalla, abasa itu apa? Abus, orang yang berbuka masam. Wa tawalla, dan berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Siapa itu? Abdullah ibnu Maktum, ya. Karena Rasulullah SAW pada saat itu hanya melayani para pembesar-pembesar, ya, para pembesar-pembesar. Nabi Muhammad SAW tidak melayani orang-orang yang bertanya syariat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah SAW dengan mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya, telah bermuka masam, ya, wa tawalla, dan telah berpaling, an ja'ahul a'ma, ya, setelah datang kepadanya orang buta, ya, maksudnya dimaksudkan di situ adalah Abdullah ibnu Maktum, ya. Ya, berikutnya juga ketika Nabi Muhammad SAW tidak mau minum madu, ya.
madu yang diberikan oleh istri yang satunya. Ya, ketika dia datang kepada istri yang lainnya, ya, mereka mengatakan bahwa mulut Nabi itu bau jengkol. Ya, dihina oleh istri yang lain karena dia minum dari istri yang satunya. Ya, dia datang ke istri yang lain, dibilang bahwa mulut Nabi itu bau jengkol. Ya, ini karena apa? Karena kecemburuan dari istri yang lain. Ya, dia datang ke istri yang satu, dia dikasih madu. Ya, datang ke istri yang lain, dihina bahwa mulut Nabi bau jengkol. Ya, sehingga Nabi karena mendengarkan apa yang disampaikan oleh istri yang lain tersebut, ya, Nabi langsung meninggalkan apa? Meninggalkan minum madu itu. Ya, meninggalkan minum madu itu. Ya, sehingga pada saat itu Nabi Muhammad SAW langsung tidak minum madu. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, Pak, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhat azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Ya, tabtaghi mardhat azwajik, hanya karena mencari ridho istri-istrimu. Ya, dia mengharamkan madu, maksudnya karena tidak mau minum madu karena apa? Sudah dibilang jengkol. Ya, Nabi sudah meninggalkan, berarti sama dengan mengharamkan. Ya, Allah tegur. Ya, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhat azwajik. Mengapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah hanya karena mencari ridho istrinya, istri yang lain maksudnya. Ya, inilah itu yang dinamakan maksum. Ketika Nabi melakukan sesuatu dan terjatuh dalam kesalahan, langsung Allah tegur. Ya, Allah tegur dengan turunnya ayat. Ya, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhat azwajik. Naam. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut Ustaz. Ya, sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus kami di Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Ya, sobat milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Nah, ini kita pada andai kehidupan Nabi terbagi menjadi tiga, Ustaz. Masa anak-anak, masa muda, dan masa hal yang paling menonjol ataupun masa yang paling menonjol, akhlak agung kalau masa kanak-kanak, ya itu yang paling menonjol karena beliau itu ditinggalkan oleh orang tuanya, ya, yatim, dan rata-rata orang yatim itu orang yang sukses, termasuk Nabi, termasuk Imam Al-Bukhari, ya, ditinggalkan dalam keadaan yatim. Ya, jadi orang yang sukses itu rata-rata orang yatim, bukan dalam artian orang yang tidak yatim tidak sukses. Ya, kalau kadang-kadang kalau yang tidak yatim itu kadang-kadang terlalu terlena dengan kesenangan, ya, dimanjakan oleh orang tuanya, sehingga kadang-kala itu yang membuat mereka gagal dalam perjuangan hidup. Tapi karena mereka anak yatim, ya, dan itu diantara yang sangat menonjol di kalangan di zaman Nabi Muhammad SAW itu adalah pada waktu beliau masih anak-anak, yaitu pada masa beliau masih anak-anak itu pada saat beliau yatim, ya, karena beliau bisa berjuang, bisa tegar dengan kehidupan, ya, bisa melewati di antara kehidupan yang beliau harus lewati, dan ini merupakan ciri khas atau merupakan figur dari Rasulullah SAW. Nah, hampir semua kehidupan Rasulullah itu bisa menjadi rujukan, Ustaz. Keteladanan dan sebagainya, baik itu dalam kalangan anak-anak dan dewasa. Nah, bagaimana dengan perempuan, Ustaz, kita menyikapi perilaku Nabi Muhammad? Ya, kalau perempuan kan ada yang diambil dari hadis Nabi, ya, atau juga ada yang ya kita lihat dari bagaimana kan ada istri Nabi, Aisyah, ada Khadijah. Kalau para istri harusnya mengambil dari dua figur ini, Aisyah sama Khadijah. Bayangkan Khadijah saja sudah meninggal dunia, sering disebut-sebut oleh Rasulullah SAW. Ya, sampai-sampai Aisyah itu apa? Cemburu. Ya, bayangkan cemburunya Aisyah. Beliau ketika bersandar di pohon, ya, itu apa? Gugur semua daun-daunnya. Bayangkan cemburu dari Aisyah. Ya, Aisyah ketika cemburu, coba bayangkan telur yang ada di tangan beliau itu masak
cemburu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, inilah merupakan pelajaran besar buat kita bahwa kita harus mencari tahu juga bagaimana sirah dari Khadijah, ya, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Aisyah kita lihat dari bagaimana figur beliau, jadi kita bisa bisa kita komparasikan antara jadi para istri bisa melihat dari mengkomparasikan bagaimana sosok seorang Khadijah melayani atau mengarungi bahtera rumah tangga bersama Rasulullah, bagaimana juga sosok seorang Aisyah radhiyallahu taala anha mengarungi bahtera rumah tangga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi ibu-ibu, ya, para perempuan yang bisa mengambil tauladan kepada Rasulullah, di samping mengambil dari manfaat dari hadis dari Nabi Muhammad SAW, juga mengambil sosok dari dua ini, ya, istri Nabi, ya, Khadijah dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Nah, di zaman sekarang ini tapi memang kita sering menemukan adanya keluarga muda yang broken home, sehingga anak-anaknya yang ditinggalkan ini ya mengalami persoalan mental dan sebagainya. Nah, ini apakah ada teladan ataupun teladan khusus yang diajarkan Rasulullah mengenai nikah muda ini, Ustaz? Taib. Nikah muda itu hal yang bagus. Tapi nikah muda juga harus butuh kematangan. Nabi itu nikah muda, ekonominya mapan. Ya, ekonominya mapan. Jadi Nabi itu bukan orang miskin, orang kaya. Ya, orang kaya. Istri Nabi juga Khadijah itu orang kaya. Jadi orang kadang-kadang cuma ambil nikah mudanya, tapi tidak lihat ekonominya. Ya, kalau mau ambil dari Nabi itu semua sisi. Orang mau poligami ikut poligami Nabi, ya Nabi karena kenapa Nabi poligami? Ekonominya mapan. Kita mau ikut poligami, ekonomi kita pentang-panting, ya, kita tidak mampu poligami, kemudian kita mau ikut kayak Nabi Muhammad SAW, itu jauh antara langit dengan sumur bor, jauh sekali, ya. Kita kalau mau ikut Nabi, usahakan kita ikut Nabi itu secara sempurna. Saya ikut Nabi nikahnya, oke, ente ikut Nabi nikahnya, ikut juga bagaimana ekonominya pada saat Nabi nikah, ya. Bagaimana kepemimpinan Nabi pada saat setelah dia menikah, begitu cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya saya ikut Nabi karena nikah muda, ya, setelah nikah muda, ternyata berat ini nikah, bubar lagi sudah, ya. Jadi tidak ikut Nabi kalau begitu. Jadi kalau ikut Nabi, ya kita harus matangkan. Kita mematangkan diri sebelum kita menikah. Nabi itu nikah di umur 25 tahun. Beliau itu sudah matang dari sisi ekonomi, beliau sudah matang. Walaupun beliau seorang yatim, ya beliau sudah matang, ya, matang dari sisi ekonomi beliau. Sehingga ketika beliau menikah, beliau sudah matang dan beliau mampu menafkahi istri beliau, ya. Menafkahi istri beliau. Itulah sosok dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau ikut Nabi, ya. Tapi banyak yang bilang nikah itu bukan dilihat dari uangnya atau gimana? Betul. Tapi hidup juga butuh uang, ya. Nikah tidak dilihat uang, tapi hidupnya juga butuh uang, bro. Ya, ente mau makan mobil apa? Mobil yang daun? Ya tidak mungkin lah. Kita mau beli kebutuhan pokok dengan apa? Dengan daun. Ya, tidak, dengan uang jelas. Ya. Jadi memang nikah itu tidak butuh uang. Betul itu. Betul. Tapi juga kita harus matangkan, jangan karena pakai sempoyan itu langsung nikah. Terakhir anak orang terlantarkan. Anak orang cuma dipukul gara-gara stres tidak punya uang. Kan ini masalah. Ya kan masalah ini. Jadi kita harus matangkan, karena kadang-kadang orang karena kerja serabutan segala macam, dia tidak memperhatikan bagaimana keadaan dirinya, ya. Ini yang penting kita harus perhatikan sehingga kita benar-benar menjalin rumah tangga. Kita lihat di di pengadilan agama. Banyak orang yang cerai itu karena apa? Di antaranya dua. Yang pertama, yang paling tinggi itu masalah apa? Masalah ekonomi. Yang kedua apa? Masalah hugel. Ya, dua itu. Yang paling tinggi itu. Hugel itu sebabnya juga karena apa? Karena ekonomi. Dapat lihat suaminya yang paling susah, dia dapat ini yang glowing yang bawa mobil sudah datang dengan Brio, ya jelas dia tertarik dengan yang bawa Brio ini. Kasihan ini suaminya mungkin yang pas-pasan, yang hanya bisa menafkahi dia tinggalkan begitu saja. Padahal sudah dapat anak dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena dari sisi ekonomi dia tidak perhatikan dalam ketika dia berumah tangga. Baik. Nah, kalau bicara lagi lebih jauh lagi, Ustaz, mengenai akhlak agung ini, Ustaz, ya. Memang Nabi diberikan mukjizat yang agung sebagai Nabi ataupun akhlak agung. Nah, apakah kita sebagai manusia ini bisa mengikuti akhlak agung yang ada pada Nabi? Iya, kita bisa, tapi tidak bisa ikut sempurna.
Ya, ada akhlak agung Nabi, ya kita bisa ikut, kita harus ikut. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita cinta kepada Nabi, konsekuensinya cinta itu adalah taat. Ya. Jadi kalau kita mau ikut Nabi, kita cinta kepada Nabi, ya, konsekuensinya apa? Kita ikut Nabi, kita taat kepada Nabi. Apa yang Nabi sampaikan, kita taat, ya. Apa yang Nabi lakukan, kita ikuti selama kita mampu untuk mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang perlu kita perhatikan, ya. Sehingga benar-benar kalau kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kita sempurna dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jangan cuma ikuti nikah mudanya, tapi tidak lihat dari sisi-sisi yang lain, ya. Jadi cuma pingin nikah muda, ente punya budget berapa setelah nikah? Jangan sampai setelah nikah cuma pikir bayar hutang. Ya, ini kan masalah. Harusnya ketika dia setelah nikah, dia memikirkan bagaimana membangun rumah tangga. Ya, itu yang paling penting. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada salah satu peristiwa cerita di mana Nabi sering memberi makan kepada seorang Yahudi, meskipun seorang Yahudi itu selalu mencela beliau. Nah, apakah di zaman sekarang ini masih kita temukan, masih adakah ataupun masih bisa kita temukan hal orang-orang tersebut? Ada orang-orang yang memang dari sisi mempelajari ilmu hikmah dan tasawuf, ada, ya, ada. Bahkan ketika dicela dia cuma tersenyum, dia diam, dia tidak pernah membalas. Ya, ini orang-orang yang sudah pada makom sangat tinggi. Ya, dia kadangkala dicela, bukan malah dia marah, dia hanya kasihan dengan orang tersebut. Ya, dia tidak mau membalas, tapi dia hanya kasihan dengan orang-orang yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi soal istri, Ustaz, kembali lagi. Mungkin agak ngawur ini, Ustaz. Nah, tadi Nabi kan punya istri 3, Ustaz, ya. 13 punya, sekitaran begitulah. Nah, apakah ini masuk dalam domain kenabian atau basyariah? Taib. Pertama itu masuk, dua-dua masuk. Basyariahnya karena apa? Nikah. Ya. Domain Nabi karena lebih dari 13. Maksudnya sudah lebih dari 4. Itu maksudnya itu domain Nabi. Ya. Jadi dua-dua masuk. Basyariahnya karena beliau nikah. Ya. Jadi kalau ada bilang, oh saya mau jaga syahwat saya. Ente laki-laki, saya khawatir dengan orang kalau tidak mau nikah itu cuma dua ininya, alasannya. Pertama, dia tidak punya uang, atau yang kedua dia tidak jantan. Dua itu. Ya. Dua itu kalau dia tidak mau nikah. Ya. Ini dia tidak punya ini. Ya. 13 istri ini bisa ditiru. Itu Nabi, domain Nabi. Basyariahnya atau apa, manusia beliau nikah. Jadi kalau domain Nabi itu 13. Karena kita hanya sampai batasnya berapa? 4. Ya. Nah, jadi kalau Nabi itu lebih dari 4, itu Nabi. Ya. Lastu kahaiatikum. Saya tidak seperti kalian. Maksudnya tidak seperti kalian apa? Sebersama dengan puasa wisol. Kalau kita kan cuma puasa dari pagi sampai sore. Kalau Nabi wisol, sambung 2 hari, 3 hari, ya, itu Nabi sambung. Itu namanya puasa wisol namanya. Puasa menyambung. Misalnya kalau sahurnya hari Senin pagi, bukannya nanti Selasa sore. Ya, itu namanya puasa wisol yang dilakukan hanya oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berarti kenapa tidak bisa kita tiru? Ya, itu kenabian. Ya, itu domain Nabi. Tidak boleh kita tiru. Ya, itu meskipun orangnya mampu. Iya, meskipun mampu, itu amalan khususnya Nabi. Ya. Kecuali kita menempuh ada yang seperti, yang mirip tapi tidak seperti Nabi. Ya, namanya tirakat. Tirakat itu amalia-amalia yang memang menjauh dari kebisingan, menjauh dari itu hanya dilakukan oleh orang-orang tasawuf yang menggugurkan keegoan dia dan juga melakukan suluk menempuh untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menjauh kebisingan, dia fokus dalam beribadah, fokus dalam tidak ada kebisingan satupun, sehingga dia bersama dengan para malaikat, ya, dia bertahannuts dan dia mencari mendapatkan petunjuk dari mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tirakat. Dia tidak tidak makan, dia berpuasa. Ada istilah patih geni, ya. Dia tidak berpuasa, dia hanya makan tidak makan yang berdarah, hanya nasi dengan minyak kelapa, selesai. Ya, besok lagi begitu, dia makan hanya nasi dengan minyak kelapa. Dia tidak makan dengan yang lain-lainnya, ya. Itu namanya patih geni. Ya, tapi tidak seperti Nabi. Kalau Nabi luar biasa. Amalan beliau luar biasa. Itu keusuhan, itu domain dari Nabi Muhammad SAW. Baik,
Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Ustaz, bagaimana Rasulullah, akhlak mulia Rasulullah ini terhadap istri dan anak-anaknya. Ya, kalau beliau itu kan sangat luar biasa terhadap istri dan anak-anaknya. Beliau menjadi seorang tipikal pemimpin yang luar biasa. Ya. Beliau memimpin rumah tangga beliau. Bayangkan Khadijah saja dikenang. Ya, mudah-mudahan para istri yang melihat ini juga melihat ya bahwa bayangkan Khadijah saja sudah meninggal, ya masih disebut-sebut oleh Rasulullah di hadapan Aisyah, ya sampai Aisyah cemburu. Emang ada apa sih? Emang apa sih kelebihan Khadijah dibanding saya? Itu kata kata Aisyah. Ya, itu karena apa? Karena Nabi melihat itu Khadijah adalah seorang sosok yang luar biasa, ya sehingga beliau dijadikan sebagai panutan yang luar biasa, ya sehingga Nabi Muhammad SAW itu sebuah sosok yang masya Allah, yang tidak pernah, bahkan Anas bin Malik mengatakan, saya menjadi pembantu dari Rasulullah SAW, tidak pernah mendengarkan ada bentrok di kalangan rumah tangga dari Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan anak-anaknya? Ya, anak-anaknya adalah anak yang soleh, jelas anak Nabi, ya anak Nabi. Kalau anak ustadz mungkin ada yang soleh, ada yang tidak, ya. Tapi kalau anak Nabi itu anak Nabi, ya jelas tidak mungkin ada yang durhaka. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Nanti kita akan lanjutkan, Ustaz. Baik, sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya, sobat milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ada pertanyaan dari sobat milenial, Ustaz. Mengapa Rasulullah tidak pernah digambarkan membunuh musuhnya di medan perang? Apakah memang demikian bahwa Rasulullah sebagai bagian pasukan perang belum pernah membunuh musuhnya? Bagaimana menggambarkan akhlak beliau sebagai seorang panglima perang? Ya, Nabi Muhammad SAW itu pertama beliau adalah sebagai konseptor. Ya. Ya, beliau tukang mengonsep, ya, bukan sebagai orang yang bertarung dalam peperangan seperti itu. Walaupun beliau pimpinan perang, beliau itu fokus dalam konsep, ya, bagaimana keberhasilan dalam peperangan tersebut. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu tujuannya beliau agar orang mendapatkan hidayah. Jadi beliau tidak memerangi kalau orang sudah tersentuh dengan hidayah, ya, sehingga apa yang beliau lakukan ketika orang masih tidak mendapatkan hidayah, ya, beliau itu mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai seorang pemimpin besar, Nabi Muhammad memang seorang pemimpin, Ustaz, ya, kita ketahui bersama, tapi tidak memfasilitasi kehidupannya seperti raja atau pemimpin di kalangan Romawi atau Persia yang punya istana dan mahkota. Apakah demikian sebaiknya seorang pemimpin muslim ketika memperoleh jabatan? Taib. Jabatan itu amanah. Ya. Jabatan itu amanah, dan amanah itu harus diemban baik-baik. Jangan pernah gunakan jabatan. Ya. Jabatan itu bukan kenikmatan, tapi itu amanah. Ya. Ya. Amanah itu sangatlah berat. Ya. Orang di zaman sekarang berebutan mengambil amanah itu. Padahal jabatan itu adalah amanah, ya, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, ketika kita menyimpang dari amanah itu, maka kita akan dihisab oleh Allah. Hati-hati dengan amanah. Ya, jadi kalau orang bersenang-senang dengan dia menjadi pemimpin itu apa? Ingin dilayani oleh umat atau melayani umat? Itu. Kalau dia melayani umat, berarti segala macam fasilitas negara dia harus layani umat. Bukan ingin dilayani oleh umat. Oh, saya karena raja, saya karena pimpinan, ente datang sama saya. Lah, saya kalau datang kepada pimpinan, saya cek dia habis subuh. Kalau dia tidur, berarti ini pimpinan agak kurang baik. Saya cek dia habis subuh. Ya, saya bertamu kepada pimpinan itu rata-rata habis subuh. Saya cek. Kalau dia subuh sudah sholat, sudah bangun, melayani rakyat, berarti betul-betul dia pelayanan umat, pelayanan masyarakat. Ya. Tapi habis subuh dia tidur atau dia tidak sholat subuh, ini musibah besar. Pimpinan kemudian dia tidak sholat subuh. Ya, jadi mengukur itu, bagaimana mungkin dia jadi pimpinan?
Allah saja dia terlantarkan. Hak Allah dia terlantarkan. Ya. Mau jadi pimpinan, model pimpinan seperti apa? Seperti itu. Kalau pimpinannya saja tidak sholat subuh, bagaimana dengan rakyatnya? Ya. Jadi jabatan itu adalah amanah. Dan amanah itu orang di zaman sekarang sudah tidak takut dengan sumpah. Itu kan mendapatkan amanah itu disumpah. Iya. Orang sekarang sudah mempermainkan sumpah. Beraninya dia mempermainkan sumpah. Itu sama dengan mempermainkan sumpah. Disumpah, wallahi tallahi saya akan menjalankan negara ini dengan baik, roda pemerintahan ini dengan baik. Intinya dia hanya memperkaya diri. Intinya dia hanya mempergunakan jabatannya untuk menindas orang. Ya. Kira-kira amanah apa yang model seperti itu? Jadi amanah itu adalah jabatan, itu adalah amanah. Dia harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Semua jabatan pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semakin tinggi jabatannya, semakin lama juga hisapnya. Semakin banyak juga yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti pemimpin ini tidak bisa memumpuk harta. Boleh. Dalam hal. Boleh, tapi bukan untuk itu kalau dia haknya dia. Kan dia pimpinan digaji. Ya. Usahakan berbanding lurus, jangan cuman cuman terima uang, dia tidak melayani rakyat. Usahakan yang di otaknya dia itu melayani rakyat. Di samping juga gaji masuk itu biarkan dia tidak pusing itu. Nanti mungkin kalau dia sudah pensiun, sudah selesai dari pimpinan, mungkin dia bisa rasakan nikmat. Itu maksud saya. Jangan sedikit-sedikit berapa uangnya, berapa sisa anggaran, masukkan ke rekening saya. Nah itu ada masalah dengan otaknya kalau begitu. Usahakan yang dia pikir bagaimana rakyat ini, kenapa mereka belum ada air, kenapa ini masalah, kenapa ini. Itu pimpinan yang bagus. Otaknya bagaimana daerahnya, bagaimana negaranya, itu yang bagus. Ya, bukan bagaimana berapa anggaran, sisa anggaran berapa. Ya, lagi berapa perjalanan dinas. Ya, berarti ada masalah deh kan. Dia hanya pikiran bagaimana perjalanan dinas, bagaimana jalan-jalan. Ya, dia tidak pikir bagaimana rakyat. Ini kenapa tidak dapat ada yang terlantar, tercecer, tidak dapat raskin. Kenapa ini masalah ini apa? Kenapa ini tidak dapat lagi? Kenapa ini air kering tidak dipikirkan bagaimana airnya? Nah, itu berarti itu pimpinan yang memikirkan rakyatnya. Kenapa ini belum ada jamban? Kenapa mereka cuman tidur di selokan? Tidak memperhatikan kehidupan mereka. Itulah pemimpin yang bagus. Dia memperhatikan bagaimana keadaan rakyatnya tersebut. Nah, ini bicara tentang masih dengan Maulid Nabi, Ustaz. Nah, bagaimana pandangan Ustaz terkait orang yang mencela perayaan Nabi? Ini sebenarnya mencela ini hanya beda literasi. Dan literasi itu kan biasa. Ya. Nah, saudara, ini beda ekspresi. Ya. Ekspresi yang beda dalam mencintai Nabi. Ya, saya harap untuk tidak usah diributkan lagi, karena ini hanya beda ekspresi, beda cara mencintai dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau misalnya kita bicara tentang Rasulullah lagi, Ustaz, bagaimana akhlak Rasulullah ketika tidur, makan dan minum? Ya, kalau tidur, tentunya beliau tidur, sebelum tidur beliau adab-adab tidur, ya, sikat gigi, berwudu, kemudian baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan ke tangan dan diusap ke seluruh tubuhnya. Itu adab tidur. Adab makan, ya beliau makan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, kul mimma yalik, makan yang terdekat, tidak ambil yang jauh-jauh, ambil yang dekat saja. Itu makan. Apalagi ada apa tadi? Bagaimana dia minum? Adab minum beliau dengan tangan kanan, jelas. Tidak bernapas di gelas, itu jelas. Ya, jadi minumnya napas keluar. Jangan ya kayak sapi saja meminum. Ya, bernapas di gelas. Usahakan kalau minumnya bernapas di luar. Napas di luar. Itulah tata cara adab dari kali itu. Atau ya, intinya bernapas di luar. Jangan ya, dia sambil minum bernapas di gelas atau bernapas di botol, ya. Usahakan napasnya minum napas di luar. Napas di luar gitu maksudnya. Itu ada pada. Ya, mungkin Ustaz, kita sudah berada di penghujung waktu, Ustaz. Mungkin dari Ustaz ada pesan untuk sobat milenial terkait akhlak
Ya. agung Rasulullah. Akhlak agung dari Rasulullah SAW pertama kita harus ikuti, ya, konsekuensi cinta tadi yang saya sudah sampaikan. Ya. Ya, kita harus taat dan bagaimana juga kita cinta, tapi kita tidak mengenal sosok. Ya, kita kenali sosok bagaimana Nabi Muhammad SAW sehingga kita cinta. Kalau cinta, berarti kita konsekuensinya kita taat. Kalau sudah taat, insya Allah kita akan menjadi pengikut dari Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Saya ucapkan terima kasih Ustaz telah menemani Sobat Milenial dan kita semua dalam program Robusta ini Ustaz. Tetap sehat terus Ustaz. Insya Allah. Dan selalu menemani kita semua. Insya Allah. Baik Sobat Milenial, usai sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Tetap saksikan terus Robusta setiap hari Rabu dan Jumat sore di Momoza TV. Saya Reza Saad, pamit undur diri. Assalamualaikum.